Sebagaimana kita tahu bahwa air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita pasti menggunakan air. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui apa saja syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Apa yang akan terjadi bagi tubuh kita? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, bagaimana ciri air yang tercemar itu? Bagaimana ciri-ciri air yang tidak memenuhi syarat? Coba anak-anak amati gambar-gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah contoh air sungai yang tercemar. Coba anak-anak amati bagaimana ciri-cirinya. Iya, tentu saja airnya berwarna ya anak-anak. Airnya berwarna keruh, kemudian terdapat sampah-sampah yang berserakan. Nah, tentu saja air tersebut tidak layak dan tidak aman untuk dikonsumsi. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Selain itu, airnya apabila digunakan untuk mandi, maka akan menyebabkan badan kita bukannya menjadi bersih, malah akan menjadi gatal-gatal. Kemudian apabila airnya ini diminum atau tidak sengaja terminum, maka akan menyebabkan perut kita sakit dan juga menjadi sarang penyakit seperti diare, bisa juga tifus dan juga terkena kolera. Gambar yang berikutnya adalah pencemaran tanah anak-anak. Nah, tanah yang tercemar limbah ini akan mengganggu kesuburan tanah. Nah, apabila kesuburan tanahnya rendah, maka segala macam tanaman yang ditanam di tanah tersebut tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Pertumbuhannya akan terhambat, panennya pun juga akan gagal. Atau bisa saja tanaman yang ditanam di tanah yang sudah tercemar tidak akan bisa tumbuh sama sekali. Nah, gambar yang berikutnya. Nah, air yang tercemar akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan anak-anak. Nah, apabila air yang berada di dalam tanah yang tercemar, maka akan menyebabkan ini buah stroberinya tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak. Nah, stroberinya ini akan tumbuh dengan tidak baik. Nah, apabila kondisi stroberinya seperti ini, maka ini tidak layak untuk dijual dan tidak layak untuk dimakan. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati lagi gambar sungai yang tercemar ya. Nah, selain itu membahayakan bagi manusia, sungai yang tercemar juga akan berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sungai tersebut. Tentu saja, ikan-ikan yang terdapat di dalam sungai tersebut, yang hidup di sungai tersebut, lama-kelamaan juga akan mati karena airnya tercemar oleh limbah pabrik. Nah, anak-anak, sekarang tugas yang pertama, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 104 sampai 105. Coba anak-anak jawab 4 pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Oke, dikerjakan di buku tulis, kemudian jangan lupa dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Anak-anak, untuk menjaga kelestarian air yang terdapat di muka bumi ini, maka setiap tahun ada peringatan Hari Air Sedunia. Nah, Hari Air Sedunia ini atau nama dalam bahasa Inggrisnya adalah World Water Day, diperingati setiap tanggal 22 Maret.
Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang. Padahal kita tahu bahwa jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah juga ikut berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Nah, anak-anak, kenapa akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah ini tidak dapat lagi menahan air? Iya, karena banyak pohon di hutan itu banyak yang ditebangi. Lahan-lahan hijau juga banyak yang berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan juga kawasan industri. Anak-anak, berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air menjadi kering. Sumur-sumur yang digali pun cepat kering pada musim kemarau. Apa akibatnya? Iya, akibatnya penduduk di daerah pedesaan akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, akibat yang berikutnya adalah hasil panen akan jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Nah, anak-anak, namun ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Apa saja kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih? Yang pertama adalah menghemat penggunaan air. Mandi menggunakan air secukupnya saja. Tidak membuang-buang air. Apabila air di bak mandi sudah penuh, segera matikan kerannya. Kemudian yang berikutnya apa? Membuat lubang resapan. Nah, lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga adalah menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Tindakan sederhana, tindakan kecil yang dapat anak-anak lakukan adalah menanam pohon di sekitar rumah kalian agar apabila hujan di sekitar rumah kalian tidak tergenang sehingga tidak menyebabkan banjir. Nah, anak-anak, tugas kalian yang pertama adalah silakan buka buku paketnya halaman 106. Ada 4 pertanyaan, silakan dijawab, kemudian dikerjakan. Kemudian dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Anak-anak, air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk oleh binatang. Amati penggalan cerita bergambar berikut ini. Nah, tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Ini Bu Eka memperagakan percakapan di gambar ini ya anak-anak. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya, Kek. Kemudian si kakek menjawab, bersabarlah. Aku akan menolong kalian, anak-anak. Anak-anak, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Nah, buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak tidak bisa hidup di situ, menjadi sangat tersiksa sekali. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga tersebut. Nah, anak-anak, karya gambar cerita itu banyak kita temui dalam buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Nah, ini adalah contoh dari komik ya anak-anak. Gambar yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium.
Kemudian gambar yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikannya diletakkan di lantai. Gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku ada di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Kemudian Kak Dikonya menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, anak-anak, berdasarkan dua contoh gambar cerita yang sudah kalian amati tadi, bisakah kamu menyimpulkan apa itu gambar cerita? Iya, gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan juga lain sebagainya. Nah, lalu apa saja ciri-ciri gambar cerita? Yang pertama adalah memudahkan pembaca dalam memahami tentang suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, mampu memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, mampu menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang keempat, gambarnya sederhana sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti tentang karakter masing-masing tokoh. Yang keempat, gambar mampu membuat pembaca terlibat secara emosional. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari pada tema 6. Namun, coba kita ingat-ingat kembali ya. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik anak-anak. Masih ingatkah kalian? Iya, yang pertama adalah teknik kering dan yang kedua adalah teknik basah. Nah, teknik kering ini menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau benda lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Nah, dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik anak-anak. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah agar gambar yang dihasilkan juga semakin indah. Nah, anak-anak, ini adalah latihan soal untuk hari ini ya. Ada 10 soal, silakan soalnya ditulis, kemudian dikerjakan, dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini ya anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.